Tidak mungkin bapak-bapak ibu-ibu kita terpanggil di masjid ini tanpa ada hidayah iman, tanpa ada fondasi iman dalam diri kita. Di siang hari tidak mungkin kita berpuasa kalau seandainya kita tidak beriman, tidak mungkin. Tapi karena ada panggilan iman. Oleh sebab itu iman adalah fondasi, iman adalah kunci. Ingin bahagia, iman. Ingin tenang hidup, iman. Ingin surga, iman. Kuncinya adalah iman. Oleh sebab itu masyarakat muslimin rahimakumullah, iman yang ada di dada kita jangan sampai kita tukar-tukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lambok mas dulu. Agak kurang semangat. Di hari dingin untuk ya. Iya bu. Allah bilang iko masanya mujahidin. Jadi kita orangnya yang berjihad kita ya. Harus semangat. Wa sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Surat yang kedua ayat 218. Bapak pengurus Masjid Mujahidin yang sama-sama kita hormati, angku-angku, nenek mama, alim ulama, guru-guru kita yang sama-sama kita hormati, bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah sholat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, malam ini kita masih istiqomah di masjid kita. Kita masih diberikan kehidupan. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Yang saya ketahui di hari ini saja tadi ada 2 orang yang meninggal dunia. Di Sago ada 1 orang, dan tadi kebetulan kita juga takziah, kebetulan istri dari teman kita di Lengayang, umurnya baru 50 tahun. Artinya kesempatan masih diberikan kepada kita Bapak. Mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya mengisi malam-malam Ramadan, mengisi hari-hari Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini adalah malam yang ke-6. Kata Rasulullah, sahru Ramadan huwa awalur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqum minan nar. Bulan Ramadan itu 10 awal adalah rahmat Allah, pertengahan adalah maghfirah, dan 10 akhir adalah itqum minan nar, ditutupnya pintu neraka.
Nah, pada kesempatan malam ini berlandaskan surat Al-Baqarah ayat 218. Kita kasih judul ceramah kita, orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bu. Lenamu dapat rahmat. Agak lambat lah ini. Lenamu dapat rahmat. Alhamdulillah. Apa lagi kira? Alhamdulillah. Rahmat. Ya, bukan rahmatnya rahmat hidup atau rahmatnya nanti ya. Nah, apa itu rahmat? Nah, untuk menjelaskan rahmat Allah ini, saya akan menjelaskan sebuah kisah dalam sejarah. Ada seorang pemuda, umurnya sudah matang untuk menikah. Ya, kalau diperkirakan umurnya 25 lah. Iya dulu nikah umur berapa? Aku dulu nikah umur 24. Jadi umur kurang lebih umur 25 tahun. Tampang oke, karato kayo, orang terpandang. Tapi dia juga belum menikah, sehingga banyak yang menyarankan menikah lah lain. Nah, karena memang sudah banyak orang yang memotivasi untuk menikah dan dia memang ingin berkeinginan untuk menikah, maka dia kumpulkan gadis-gadis di negerinya tinggal, orang kayu, ya kan? Orang kayu Pak, dikumpulkan yang rancak-rancak lah. Setelah itu diseleksi, dicarilah yang cantik rupanya, dicarilah yang cantik budi pekertinya. Dia seleksi Pak. Dapatlah nanti haroan wajahnya rancak, budinya elok, kami orangnya, kami bulatinya, istri idaman. Nah, Bapak yang saya hormati, singkat cerita, ditentukanlah tanggal nikah. Nah, bayu mama dua belah pihak, ditentukanlah tanggal nikah. Nah, ternyata masyarakat muslimin rahimakumullah, dalam sejarah itu diceritakan besoknya tanggal menikah, sore harinya yang tadi ternyata ada pengumuman dari Rasulullah SAW. Apa pengumumannya? Bahwasanya besok seluruh umat muslim yang laki-laki yang masih kuat untuk berjihad, besok kita perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang sepemuda aku alun parang batin di dalam dirinya. Nikah atau parang. Kalau subuh, kalau balik tunggu dulu subuh bagi kita subuh. Aduh, kok kami sebenarnya komen kan lari cari yo rancak. Elok le perangin pilihan. Kiranya kata Rasulullah besok perang, sehingga si pemuda ini malamnya tidak bisa tidur dia. Perang nikah. Akhirnya terbawa dalam mimpi. Nah, ternyata di dalam mimpi itu pemuda ini mengikuti perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bu, ternyata di dalam perang itu, Bu, si pemuda ini meninggal, wafat dia. Tetapi dalam wafatnya itu ternyata banyak anak-anak gadis yang menyambut, yang mengerumuni si pemuda tadi. Dan kameknya lebih kamek dibandingkan dalam dirinya. Nak lu cie tu, banyak suhu. Nak lu cie tu, banyak Pak. Puluhan, dari puluhan wanita-wanita cantik yang mengerumuni lelaki tadi. Akhirnya apa, dia tersentak dalam tidurnya, beristighfar dia, lama besok paginya setelah subuh dia orang-orang yang pertama yang daftar kepada Rasulullah. Saya ikut berperang wahai Rasulullah SAW, karena saya ingin menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Singkat ceritanya Pak, si pemuda tadi akhirnya ikut dalam perang dengan semangat membara karena dia ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
kanan kiri terhunus pedang. Di saat panglima perang sudah mengatakan perang, tanpa gentar, tanpa ragu, dengan gagah berani si pemuda ini merangsek ke daerah perlawanan, daerah musuh. Dia tebas kiri dan kanan. Singkat ceritanya, masyarakat muslimin rahimakumullah, perang usai. Setelah perang usai, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, para sahabat, coba dicek berapa orang kita tinggal, siapa saja yang telah meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Rasulullah ingat dengan pemuda ini, karena dia orang yang mendaftar pertama. Coba dicari, tadi ada seorang pemuda yang mendaftar begitu semangat untuk berperang, hidup atau matinya. Dicari, Pak Kiro ini mati lah. Badannya penuh sayatan pedang, penuh darah, tetapi wajahnya tersenyum, seolah-olah tidak merasakan sedikit pun sakit di dadanya, sakit di badannya. Apa kata Rasulullah? Pemuda ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, rahmat Allah adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Pak, bentuknya itu menyakitkan, bentuknya mungkin menyedihkan, maaf, mungkin musibah-musibah yang terjadi sekarang ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rahmat Allah? Teguran. Sampai juga orang tua Pak ke anakku agak tangka, tentu sentil telinganya. Sampai juga Pak Guru gitu, suhu kalau ada anak PPN dia pun nakal, lapih. Bukannya beliau tidak sayang, tapi dia sayang. Ya betul. Sayang, itulah bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Supaya apa? Dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah melingkupi, menaungi kita. Kita dapat kasih sayang Allah dengan caranya supaya kita ke jalan yang benar. Inilah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahimakumullah, di kesempatan yang singkat ini, siapa saja yang mendapatkan rahmat Allah berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 218. Yang pertama kata Allah, innalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Tidak mungkin bapak-bapak ibu-ibu kita terpanggil di masjid ini tanpa ada hidayah iman, tanpa ada fondasi iman dalam diri kita. Di siang hari tidak mungkin kita berpuasa kalau seandainya kita tidak beriman. Tidak mungkin. Tapi karena ada panggilan iman. Oleh sebab itu iman adalah fondasi. Iman adalah kunci. Ingin bahagia, iman. Ingin tenang hidup, iman. Masyarakat muslimin rahimakumullah, jangan sampai akidah kita, jangan sampai keimanan kita, masyarakat muslimin rahimakumullah, hilang apapun sebabnya. Agak tamanung dengan kaji. Tamanung masuk kaji atau tidak mengerti kaji? Atau tak kalau betul uji ambil ke ialah bagus-bagus berada kau. Akhirnya lambaret matu. Latakan dua. Iman tak boleh ditukar dengan apapun. Bahkan maaf, seandainya iman ditukar dengan nyawa, mana yang kita pilih? Nyawa atau iman? Nyawa atau iman? Iman atau nyawa? Iman lah. Itu Zainuddin MZ hampir tiap sore disetelkan sama Depen tuh. Ada 3 pemuda pejuang pada zaman Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi. Itu kan penggal kepalanya itu. Tapi karena iman dia rela mati. Kenapa? Syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iman Pak. Bahkan sempat mengaji, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mengaji. Kenapa? Mempertahankan iman. Jadi iman dengan nyawa. Kalau kita sebagai seorang mujahid di masjid mujahidin, maka pertahankan iman dibandingkan nyawa. Kenapa? Iman adalah barang yang paling berharga dibandingkan apapun, termasuk nyawa pun. Ikut terkadang indah, gara-gara titis ratwi hilang akidah.
Kadang-kadang supermi sarimi hilang pengana. Gara-gara BLT apa cakap? Ndak tantuju sana, ndak tantuju kawan. Yang penting dapat BLT. Ya bu, hilang, goyah karena ajar orang yang hijrah. Bapak Ibu yang saya hormati, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Siapapun orangnya, kapanpun masanya, dimanapun kita tinggal, banyak salah orang. Sadarilah Pak, Ibu-ibu, saya semuanya banyak salah. Ini kesempatan di Ramadan ini untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba saya tadi ketika menghadiri pemakaman tadi meneteskan juga memang saya Pak, karena memang kebetulan suaminya ini teman dan dia memang ya waktu ngasih sambutan menangis untuk memintakan maaf pada istrinya. Apa kata beliau dalam sambutannya ini? Wahai teman-temanku, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, jamaah ya, kalau seandainya ada kesalahan istri saya atas nama suaminya, mohon maaf sudah sebesar-besarnya. Hanya ini yang bisa saya lakukan, bapak ibu. Coba bayangkan bapak ibu saya mati, kalau seandainya kita itu terbunuh di depan kita semuanya ini, Pak. Tidak ada lagi yang kita bisa berbuat. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Kecuali apa? Kecuali hanya menanti-nanti bantuan doa dari orang yang kita tinggalkan. Kita sudah tidak berdaya lagi Pak. Sholat disolatkan Pak, mandi dimandikan Pak, berjalan dijalankan Pak, dan dia diantarkan ke tempat peristirahatan yang terakhir. Jangan sampai Pak, selama bahwa tidak pernah sholat. Nah sekali sholat kita ada jadi di depan jadi imam, langsung jadi imam Pak, tapi kita diam saja, tapi kita di depan. Terus sebab itu sudah saatnya kita hijrah. Mungkin masing-masing kita kelemahan kita, kekhilafan kita berbeda-beda Pak. Yang A kelemahannya ini, yang B kelemahannya ini, yang C kelemahannya ini. Masing-masing kita punya kelemahan, masing-masing kita punya kekurangan, dan kita sendirilah yang tahu kelemahan kita. Masing-masing kita tahulah dosa yang selama ini kita lakukan. Maka terbaik bagi orang yang ingin berhijrah adalah dia menyesal terhadap apa yang selama ini dia lakukan, dosa-dosa maksiat yang dia lakukan. Orang yang mendapatkan rahmat Allah adalah orang yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ini saatnya yang tepat. Yang ketiga, Masyaallah muslimin rahimakumullah, wajahadu fi sabilillah, berjihad sesuai dengan masjid kita mujahidin. Jihad itu bukan hanya perang. Kalau memang seandainya kita dituntut untuk perang sebagaimana pemuda tadi perang, kita siap berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu ke depannya itu seperti apa. Tetapi di zaman yang tenang, di zaman yang damai, maka jihad di sini adalah bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suhu ini bukan perokok, maaf suhu tadi, bu sayang ke suhu. Beliau kan perokok, Pak. Tapi mengapa tahu dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu tidak merokok, Pak? Tidak suhu, Pak kok tahu suhu. Tapi puasa itu, nah ini Pak, itulah yang jihad itu Pak. Selera yang masam Pak. Biasanya kalau di bulan Jaret Pak, awal kalau jam 9, jam 10 makan, parinya cukup, alamak minta makan. Tapi mana tak mau puasa itu takut awak kulit awak. Bahkan maaf ketika ambut lagi itu dan isi ceramah bu ya, tak kalau tidak makan sahur berdua, dia malam terlalu apa. Iya. Tapi bapak tidak merasa lapar tuh. Pak kok tak merasa lapar Pak? Jadi sebenarnya tidak ada kerja-kerja. Berhenti rokok payah. Berhenti dari judi payah Pak. Berhenti dari minuman keras payah. Berhenti dari selingkuh payah. Tidak ada kata payah kalau seandainya ada
niat, ada etikat, ada kesungguhan. Tidak ada yang payah masyarakat muslimin rahimakumullah. Cuma ada niatkah? Ada kesungguhankah? Masyarakat muslimin rahimakumullah. Tidak ada kata tidak bisa. Lihatlah orang panjat pinang, begitu sulitnya dia untuk mendapatkan bonus yang ada di atas, tapi karena gigih dia terus panjat, turun, panjat, terus panjat, dapat dia. Kenapa? Kesungguhan. Tidak ada yang tidak mungkin masyarakat muslimin rahimakumullah. Walaupun maaf mungkin selama ini bergelimang dengan maksiat, Allah menjadi hobi awak selama kau, tapi insya Allah kalau ada niat, ada kesungguhan, insya Allah rahmat Allah menaungi kita. Kenapa? Niat yang ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau indah, Bapak Ibu hormati, siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa menjamin hidup awak kelamun? Bapak Ibu hormati, siapa yang bisa menjamin? Maaf, mungkin yang selama ini menjadi istri kurang mengabdi sama suaminya, berusaha bersungguh-sungguh bagaimana menjadi istri yang baik. Mungkin selama ini kita menjadi suami yang kurang baik, bersungguh-sungguh bagaimana menjadi suami yang baik. Maaf, yang ingin berhenti merokok, berhenti sungguh-sungguh untuk berhenti merokok, bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Yang mungkin selama ini kita hobi minum-minuman, bisa kalau sungguh-sungguh berhenti dari minum-minuman keras. Ya selama ini maaf kita sudah kecanduan coba-coba narkoba, bisa berhenti dari narkoba. Yang selama ini menjadi anak-anak yang malas, susah untuk belajar, bisa kalau sungguh-sungguh untuk belajar. Intinya niat dan sungguh-sungguh. Mungkin selama ini maaf kita menjadi anak yang sering melawan orang tuanya, bisa untuk berhenti dan bersungguh-sungguh berhenti dari melawan orang tua. Yang selama ini maaf mungkin selama ini kita kurang ibadahnya kepada Allah, tapi insya Allah dengan sungguh-sungguh kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ramadan mengajarkan itu. Apa kata Rasulullah? Nahnu narji'u minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Apa kata sahabat? Wahai Rasulullah, kita baru saja perang dari Badar. Perang yang begitu dahsyat, perang di bulan Ramadan. Bahkan antara orang muslim dengan orang mukmin, orang kafir 1:3. Masa ini perang kecil wahai Rasulullah SAW? Benar, ini perang kecil. Lalu apa perang yang besar wahai Rasulullah? Jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Kita di bulan Ramadan ini masyarakat muslimin rahimakumullah, di siang hari aqua ini halal, istri kita halal, makanan minuman halal. Tapi kenapa kita bisa tahan? Karena kita berjihad melawan hawa nafsu kita sampai terbenam matahari. Insya Allah masyarakat muslimin rahimakumullah, mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Sudah jam 8:30. Mudah-mudahan masyarakat muslimin rahimakumullah kita termasuk orang-orang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ayat ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, dan mereka itulah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.